Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini sebagai bagian dari upaya kita istiqomah dalam majelis ta'lim online yang kebetulan saya mendapatkan amanah untuk istiqomah mengkaji hadis arba'in dengan menggunakan kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, yang juga saya hormati semuanya yang hadir. Kalau totalnya ada 7, ini masih bisa disebut satu persatu, mulai doktor, ya, ini Dr. Kiai Haji Abdullah. Kemudian ada Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, nggih, sugeng Kiai. Alhamdulillah sehat-sehat, Syekh. Dan juga yang saya hormati semuanya, Pak Hasib, Ustadz Lutfi, Ustadz Yasir, Bu Wahyu, Bu Nelly, Bu Dian, dan mungkin yang membersamai di balik layar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang masuk pada hadis yang kelima. Yang tadi kata Mas Lutfi, ini termasuk hadis yang agak menarik. Ada kata agaknya. Sebenarnya menarik, ya. Sangat-sangat menarik karena pemahaman terhadap hadis ini memang acap kali memantik diskusi panjang, tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa diskusi panjang seputar topik-topik keagamaan selama didasari oleh ilmu, maka itulah sesungguhnya letak rahmat dari agama Islam. Satu kaidah yang saya tidak bosan-bosan untuk senantiasa menyampaikan, ya, meripit kembali, bahwa ikhtilaful ulama'i rahmatun wa ikhtilaful juhala'i fitnatun. Ketika yang berbeda pendapat itu sama-sama orang alim. Ketika yang berbeda pendapat itu sama-sama orang yang memiliki ilmu. Ketika perbedaan pendapat itu didasari oleh ilmu, maka ikhtilaful ulama'i rahmah, itu adalah rahmat bagi kita. Maka easy going saja terhadap perbedaan apapun, karena disitulah letak Allah menitipkan rahmatnya kepada kita. Tetapi waqtilaful juhala'i fitnatun. Ketika yang terjadi perbedaan pendapat itu tidak didasari kepada ilmu, tetapi didasari pada kepentingan, didasari kepada ambisi, didasari kepada hal-hal yang duniawi, ya, atau perbedaan itu terjadi di kalangan orang-orang yang sama-sama tidak mendasarkan kepada ilmu, maka itu yang disebut ikhtilaful juhala'i fitnatun. Itulah yang terjadi fitnah, bahwa perbedaan itu justru kemudian memantik, ya, fitnah berkepanjangan karena tidak didasari kepada ilmu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengkaji Al-Hadisul Khamis. Sebentar. Al-Hadisul Khamis, ya, sebagaimana biasanya saya menggunakan kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abdullah Muhammad Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamisu. Hadis yang kelima.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina, man barang siapa, ahdatha menciptakan inovasi, menciptakan kebaruan, menciptakan perubahan. Fi amrina, di dalam urusan-urusan agama kami, agama kita. Fi amrina hadza, di dalam agama kita ini, ma laisa fihi, yang di situ tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama, fahuwa raddun, maka perkara yang baru itu ditolak. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum saya lanjutkan, jadi dalam sabda ini Rasulullah memberikan satu penegasan, barang siapa menciptakan inovasi, barang siapa menciptakan kebaruan, menciptakan kreativitas, fi amrina, di dalam perkara kami, perkara agama yang telah dituntun oleh Rasulullah. Nanti saya akan jelaskan kenapa bukan fi amrin, tetapi fi amrina. Fi amrina hadza, di dalam perkara yang sudah kami ajarkan. Ma laisa fihi, ya, dan itu bertentangan dengan apa yang sudah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim, nah dalam satu riwayat dari Imam Muslim ada redaksi lain. Redaksinya adalah man amila amalan, barang siapa beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang itu tidak masuk dalam apa yang sudah kami tuntun. Jadi barang siapa melakukan satu amalan, tetapi amalan itu berbeda dengan yang kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini riwayat dari salah satu riwayat dari Imam Muslim. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, secara substansi sama. Hadis ini memberikan satu penjelasan bahwa barang siapa menciptakan kreativitas yang itu berhubungan dengan urusan keagamaan, dan kreativitas itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu tertolak. Nah, secara substansi sama. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada banyak sekali redaksi-redaksi dari hadis ini. Ya, saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 redaksi lain yang berbeda. Ya.
tiga lah ya, tiga secara umum tiga. Tadi man amila amalan. Di dalam riwayat Abu Dawud itu menggunakan kata man sona'a amron. Ya. Man sona'a amron. Barang siapa membuat perkara baru. Tetapi di dalam riwayat Abu Dawud itu menggunakan redaksi man sona'a amron. Di dalam riwayat Imam Daruqutni ada redaksi lain. Man fa'ala amron. Bukan man amila amalan. Bukan man ahdasa fi amrina. Tetapi man fa'ala amron. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bedanya man fa'ala amron. Itu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ya. Nah, hadis ini secara umum ya sudah bisa kita pahami dari sisi bahasa dan terjemah bahwa kalau ada perkara baru dan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ya ajaran itu tertolak. Nah, mari kita kupas satu-satu. Ya. Terkait dengan penjelasan, saya tidak ingin menjelaskan soal sanadnya ya supaya nanti diskusinya bisa lebih gayeng ya. Yang pertama adalah bicara tentang posisi hadis ini. Manzilatul hadisi wa ahammiyatuh. Bagaimana posisi hadis ini? Qala Ahmad bin Hanbal, usulul islami ala salasati ahadits wa minha man ahdasa fi amrina. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini adalah satu dari 3 hadis pokok di dalam Islam. Ya, hadis pokok yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Pokok yang kedua itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang ketiga, man ahdasa fi amrina, hadis yang sedang kita bahas. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini sangat-sangat urgent. Ya. Maka kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Lutfi, ya, hadis ini sangat-sangat menarik karena hadis ini masuk dalam kategori 1 dari 3 hadis utama di dalam Islam. Hadis niat, hadis tentang ini, dan yang ketiga adalah hadis tentang jelasnya perkara halal dan perkara yang haram. Wa qala al-Imam An-Nawawi hadzal hadis mimma yanbaghi hifdhuh. Hadis ini harus benar-benar dijaga. Wasti'maluhu fi ibtalil munkarat, dan ini bisa mengkanter perkara-perkara yang mungkar. Itu kata Imam Nawawi. Artinya hadis ini harus betul-betul dijadikan sebagai pegangan. Wa qala al-Imam Asy-Syatibi, menurut Imam Syatibi, hadzal hadis addahu ulama sulusal Islam. Nah, ini hampir semakna dengan komentarnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hadis ini merupakan ya sepertiga dari perkara ya yang ada di dalam Islam. Artinya kalau kita membahas hadis ini, Mas Lutfi, itu berarti sepertiga Islam itu, perkara Islam itu berarti sudah kita bahas. Ya, meskipun urutan hadisnya yang kelima, tetapi sepertiga ini sebenarnya sudah wis meh kataman, berarti siapin ingkungnya. Nah, kan begitu kan? Karena kita udah sepertiganya ini. Itu kata Imam Syatibi. Dan banyak sekali komentar-komentar dari para ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang urgent, hadis yang sangat-sangat fundamental,
Ya, sehingga harus benar-benar dikaji secara baik. Setelah saya menyampaikan tentang bagaimana testimoni dari para ulama terkait hadis ini, selanjutnya saya masuk pada penjelasan man ahdatsa. Seringkali kata man ahdasa itu al-mutabadir fil dhihni, orang itu langsung mengarahkan pada kata bid'ah. Padahal ahdasa dengan bid'ah itu dua hal yang berbeda. Ya, seperti halnya ya rame-rame soal ucapan selamat ulang tahun, selamat merayakan Natal. Menggunakan hadis man tasyabbaha biqaumin. Padahal man tasyabbaha itu berbeda dengan man asbaha. Kalau asbaha itu sekedar menyerupai. Tapi kalau tasyabbaha itu menyerupai yang didahului dengan meyakini dan mengimani. Berbeda. Ya. Nah, maka kalau dari sisi bahasa sudah berbeda. Makanya di sini disebutkan man ahdasa, man barang siapa. Ahdasa menciptakan kebaruan. Ya, menciptakan kebaruan. Ai ansya'a wakhtaro'a min kibali nafsi. Ada kesengajaan untuk menciptakan kebaruan itu dan dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan. Itu ahdasa. Ya. Kalau diterjemahkan secara ringkas sih ahdasa itu membarukan. Tapi kan nggak enak didengar ya, siapa yang membarukan. Tetapi kalau man ahdasa itu maknanya itu adalah ansya'a wakhtaro'a. Menciptakan satu kreativitas secara sengaja, ya, secara sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Itu ahdasa. Sementara kata amrina yang dimaksud dengan kata amrina di sini aidinina wa syar'ina. Agama kami dan hukum kami. Ma syara'ahullahu wa rasuluhu, apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini memberikan satu pelajaran penting dan nanti bisa memantik diskusi ya di antara kita ya. Diskusi dalam rangka untuk mengembangkan agar hadis ini betul-betul bisa kita maknai secara baik. Ya, jadi man ahdasa fi amrina artinya adalah ketika ada seseorang dengan sengaja menciptakan satu kreativitas yang baru. Definisi ahdasa menurut Imam Syafi'i itu adalah orang yang menciptakan perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, Asar, Ijma' ulama. Jangan berhenti Quran hadis. Karena seringkali pemahaman kita memahami Quran itu saja kita belum sepakat. Apakah memahami Al-Quran itu sama dengan membaca terjemah? Sama sekali tidak. Kalau saya mengambil satu analog, Bapak Ibu sekalian, level kita ini bukan level generator. Ya, ibaratnya saya di rumah ini ada lampu. Level saya, Mas Lutfi, saya mendapatkan penerangan. Saya kan membutuhkan saklar ya, Mas Lutfi ya. Saya hanya bicara soal pentek mementek, pencet memencet. On, maka lampu itu hidup.
off, maka lampu itu mati. Saya tidak pernah kemudian mencoba mencari kabel ini sambungannya kemana dan diambil dari gardu Jatingaleh, apa Ungaran, apa Cilacap, apa mana. Saya tidak pernah mendiskusikan itu. Karena bagi saya, generator ini sudah digerakkan sedemikian oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh PLN, dari gardu melalui kabel, ya kabel yang saya kadang sudah tidak tahu artinya apa namanya itu apa, melalui sutet-sutet besar itu ya, hingga akhirnya kemudian sampai di rumah saya dalam bentuk saklar. Kita itu bicara pada level pengguna saklar. Tapi jangan pernah melupakan bahwa lampu ini bisa hidup, itu sumbernya dari gardu utama. Untuk mendapatkan energi dari gardu utama, saya perlu kabel. Kabel ini nyambung kemudian ke, apa Mas Lutfi namanya itu? Apa? Saya sudah tidak paham. Itu apa? Kabel-kabel kawat itu ya, yang di jalan-jalan itu. Yeah. Ya. Artinya apa? Proses dari terminal yang ada di Ungaran sana, gardu Ungaran, bisa sampai kemudian ke rumah saya. Itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses di mana energi yang ada di Ungaran bisa sampai ke rumah saya, itu melalui proses yang panjang, melibatkan ilmu yang bukan cuma 1-2, ya, karena itu ada urusan perkabelan, perseteruman, apalagi Mas Lutfi itu, ya, pergarduan, ilmu macam-macam, hingga akhirnya sampai di rumah saya ada saklar. Saya tinggal pencet on dan off. Di dalam urusan agama sama, Bapak Ibu. Kita tidak pernah bisa meninggalkan ulama. Kita tidak pernah bisa meninggalkan ijtihad para ulama. Sebab ijtihad para ulama diibaratkan adalah media yang memfasilitasi listrik yang ada di rumah kita tersambung ke gardu PLN yang ada di Ungaran. Al-Quran itu mukjizat. Isinya cuma kelebihan, kehebatan, kemahadahsyatan bahasa, ilmu, dan teknologi. Tetapi ketika kita tidak memiliki ilmu yang memadai, kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran itu kita fahami, hanya dengan membaca terjemah, maka sama halnya kita sedang menyepelekan Al-Quran. Maka kalau menurut Ustadz Yasir, untuk memahami Al-Quran, dibutuhkan apa yang disebut dengan ulumul Quran. Betul ya Ustadz ya? Ada ulumul Quran. Kita harus paham mantuk. Kita harus paham mafhum. Kita harus paham mutlak, muqayyad, am, khos, muhkam, mutasyabih, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu memberikan satu penegasan bahwa yang dimaksud dengan menciptakan kebaruan di dalam agama adalah ketika kebaruan itu bertentangan dengan apa yang satu digariskan oleh Al-Quran, dua digariskan oleh sunnah, tiga digariskan oleh ijma' ulama. Sebab apa? Sebab yang memiliki otorisasi untuk mengakses kedalaman ilmu Al-Quran dan Al-Hadis hanya beliau-beliau yang memiliki kapasitas fi marhalatil mujtahid, pada level ijtihad, pada level mujtahid. Maka ahdasa di sini yang dimaksudkan itu adalah menciptakan satu kreativitas yang didasari atas kengawuran, tidak didasari pada ilmu, tidak didasari pada ijtihad. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika sesuatu itu tidak didasari kepada ilmu yang memadai,
Ya kalau istilahnya itu ya pokoknya pengen menciptakan sesuatu yang baru, ya dia tidak mau merujuk kepada ulama, maka kata Imam Syafi'i yang dimaksud menciptakan kebaruan yang dilarang di dalam agama adalah ketika kita tidak mau mempelajari Quran dengan ulumul Quran. Ketika kita tidak mau mempelajari hadis dengan ulumul hadisnya. Ketika kita tidak mau mengakses itu semua dengan berbagai disiplin ilmu yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Makanya kalau ada yang menyebutkan misalnya, kenapa ada Quran hadis kita masih butuh karyanya ulama? Karena karya ulama itu membantu kita mengakses kedalaman Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, saya lanjutkan. Makanya di sini Imam Syafi'i memberikan satu penegasan bahwa ahdasa itu adalah ma yukhalifu bil Qur'an was sunnati wal ijma'i wal athari wal ulum wa ma yatarattab 'alaiha. Ya. Jadi bukan hanya bicara sesuatu yang baru, tetapi sesuatu baru itu tidak didasari atas piranti-piranti yang ada. Ya, kalau dengan bahasa yang lebih detail adalah barang siapa menciptakan kebaruan bertentangan dengan ulumul Quran, bertentangan dengan ulumul hadis, ijma'nya para ulama, maka itu adalah kebaruan yang dilarang di dalam agama. Ada poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah membedakan antara mana yang wilayah mahdhah dan mana yang wilayah ghairu mahdhah. Karena menurut ulama-ulama Sunni, kebaruan yang dimaksud di sini adalah dalam urusan-urusan ibadah yang mahdhah. Ibadah-ibadah yang sudah jelas tata caranya, sudah jelas ukurannya. Jadi misalnya ya, kebaruan yang ngawur itu contohnya adalah kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat subuh 2 rakaat. Ya, sholat subuh 2 rakaat. Tapi karena tanggal muda, ya, pengennya nambahin bonus. Ya Allah, subuh ini saya pengen sholat subuhnya 4 rakaat misalnya. Nah, ini bid'ah. Ini ahdas, menciptakan kebaruan, ya, menciptakan kebaruan yang betul-betul itu bertentangan dengan ajaran. Jadi bukan sekedar baru, tetapi melanggar ibadah mahdhah yang memang tata aturannya, tata caranya sudah dirumuskan oleh Islam. Yang namanya haji itu ke Ka'bah yang ada di Baitullah, yang ada di Masjidil Haram. Kalau ternyata Mas Lutfi mengeluarkan fatwa, ya, seiring dengan ya belum berakhirnya pandemi Covid, maka dengan ini kami nyatakan bahwa ibadah haji dan ibadah umroh boleh dilaksanakan di Islamic Center Manyaran misalnya kan, dan itu sudah menggugurkan kewajiban karena sama-sama Ka'bah dan sama-sama hitam. Ini yang dimaksudkan dengan kreativitas yang melanggar aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut ulama Sunni bahwa yang ditolak di sini adalah ketika perkara-perkara baru itu berhubungan dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah final. Persoalan kemudian wilayah yang di luar urusan ibadah, tetapi melekat di dalam ibadah itu, contoh, kopiah saya warnanya hitam, kopiahnya Mas Lutfi warnanya abu-abu. Mungkin satu hari Mas Lutfi mau pakai kopiah warna pink misalnya. Ustadz Yasir kalau ngimami pakai jubah. Saya kalau ngimami pakai sarung. Mas Lutfi ngimami pakai celana jeans ketat misalnya. Contoh. Itu bukan wilayah-wilayah yang kemudian kita menciptakan perkreasi-kreasi baru yang dilarang, yang dimaksudkan oleh
oleh hadis ini. Sekali lagi bahwa kita fokus pada kata ahdasa. Bahwa menciptakan kebaruan yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan Quran hadis, dengan ijma'nya para ulama dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung pada analisis kasus. Di Indonesia ada banyak fenomena-fenomena yang itu berbeda sekali dengan fenomena yang ada di Arab. Selamatan misalnya. Apakah di Arab itu ada model akekahan ya seperti halnya Ustadz Yasir? Ustadz Yasir sudah berapa kali akekah ini? Ustadz Yasir 3. Dan saya dengar sebentar lagi 4 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh iya. Ya, kalau penghafal Quran ya, penghafal Quran jenius seperti Ustadz Yasir ini ya mencetak ya, memproduksi generasi-generasi hebat, monggo lah ya kan. Ya. Nah, misalnya acara akikah di Indonesia ada fenomena-fenomena yang itu seringkali dibenturkan dengan hadis ini. Dan menurut saya perlu didiskusikan juga. Di Arab tidak ada selamatan, sementara di Indonesia ada selamatan. Ya, di Arab tidak ada syukuran kayak di Indonesia. Saya sampaikan, Bapak Ibu, cara kita beragama di masyarakat, ya, itu merupakan hasil resepsi. Resepsi yang sama sekali tidak dilarang di dalam agama. Disebutkan mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Sesuatu yang di dalam pandangan umat Islam itu baik dan membawa kemaslahatan, maka di mata Allah itu baik. Bukankah ketika Allah tegaskan la in syakartum la azidannakum, kita diminta untuk syukuran. Ya. Rasa syukur kita atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Arab, di Indonesia, doa selamatan sama-sama ada. Bedanya adalah pada prosesinya. Dan prosesi itu bukan wilayah ta'abudiyah, tetapi itu wilayah istimaiyah. Ya, wilayah sakofiyah yang tidak dilarang di dalam agama. Bahkan profesor saya itu pernah cerita, ya, beliau mengatakan, orang Mesir itu senang banget lihat bagaimana cara orang Indonesia itu meresepsi agama, cara masyarakat itu meresepsi agama. Ya, Syekh Mesir yang kebetulan dari Al Azhar yang kebetulan bertugas di UIN Wali Songo itu kagum betul bagaimana cara orang Indonesia beragama. Ya, ada acara selamatan, kemudian nanti makan di piring juga disediakan makanan, ya toh. Nanti masih ada piring terbang lagi. Kalau piring terbang itu kan istilah nanti makan, ya kan. Nanti ketika pulang masih dapat roti Swiss, misalkan apa Holland Bakery, ya toh, atau Virgin, ya masih itu. Nanti yang imami tahlil masih dapat salam tempel lagi. Itu jadi Syekh Ibrahim itu terkagum-kagum melihat local wisdom dan local genius yang dimiliki oleh bangsa ini, oleh Muslim yang ada di Indonesia. Apakah ini termasuk pada kategori man ahdatsa fi am? Sama sekali tidak. Sekali lagi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kebaruan yang dilarang di dalam hadis ini adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan Quran, hadis, ijma, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat. Ketika kita bikin acara tasyakuran di rumah, betapa luhurnya, betapa besar pahalanya. Kita ngundang orang, kita kasih makan. Monggo disambi. Ada piring yang disajikan, toh Mas Lutfi biasanya kan disajikan. Ya kan?
sudah ada piring yang disajikan. Silakan dimakan. Ini bentuk sodakoh. Apa jeleknya orang bersodakoh? Lalu kemudian sudah ada snack begitu, masih ada piring terbang. Makan nasi opor atau gulai, dimakan. Sodakoh. Pulang, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bilang ini sholawat bubariyah untuk membubarkan jamaah. Ya, tak? Itu masih dapat bawa tentengan. Loh, gitu tuh, Pak Hasib. Di tempat kompleks saya yang lama dulu itu, kadang itu malah kalau piring snack yang disajikan kok masih ada, dituntek sekalian tuh ke plastiknya itu. Ya. Jadi dia apa? Disuntak, dia dituang sekalian supaya nanti double-double gitu masih ada itu. Ya. Yang imamin tahlil, yang isi mau itu dikasih salam tempel. Kenapa? Saking bahagianya tuan rumah kedatangan tamu yang mendoakan bareng-bareng. Apakah ini masuk dalam ahdatsa fi amrina? Tidak. Ya, justru ini adalah bagian dari pemaknaan da'mus saqafah, penguatan kebudayaan, ya, penguatan kebudayaan terhadap persepsi agama yang ada di masyarakat. Saya ambil contoh lagi misalnya, ya. Ada tradisi-tradisi yang kemudian pernah dilontarkan terkait masalah orang khutbah itu pakai tongkat. Saya kok lupa di Maskam itu ada tongkatnya enggak ya? Ada kayaknya ya. Ada Mas Lutfi ya. Ya. Cuman saya kadang malah lupa nggak pegang tongkat juga itu. Karena nggak diberikan. Saking jarangnya masjid ada tongkatnya di Semarang, ya. Ya itu. Jaga nih kalau jatuh tuh Ustaz. Oh, jaga nih kalau jatuh ya. Khawatir kalau pas tensinya tinggi. Betul. Berpegangan. Jadi kalau bicara tongkat itu tidak ada pada zaman Rasul, ada. Dulu Rasul itu bawa busur panah, bawa panah. Ya, bawa tongkat juga. Ya. Bicara tentang mimbar, apakah ini kreasi baru? Tidak. Dulu zaman Rasulullah itu mimbar sudah ada, cuman bentuknya gundukan tanah. Ya. Menara, apakah itu kreativitas baru? Tidak. Dulu ketika sahabat Bilal itu diminta untuk mengumandangkan azan dengan ketinggian tertentu supaya suaranya melengking dan bisa didengarkan dalam radius sekian, ya, itu supaya bisa didengar naik ke rumahnya Bani Najran itu. Kemudian pada perkembangannya kemudian terjadilah menara. Itu artinya apa? Bahwa menciptakan sisi-sisi kebaruan-kebaruan ini bukan tanpa batas. Batasannya adalah batasan Quran, hadis, ijma' ulama. Maka perlu saya tegaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, saya masih berapa meter? Berapa menit lagi, Mas Lutfi? Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Baik. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mari kita melakukan satu perenungan bersama bahwa betapa naifnya kalau kemudian hadis ini hanya kita maknai bahwa sesuatu yang tidak terjadi pada zaman Rasul kemudian kita tolak begitu saja. Hidup kita di era yang berbeda. Ya. Saya ambil contoh, kalau urusan ibadah mahdoh jelas. Ya. Kita sudah tidak bisa tawar lagi. Ibadah mahdoh, ibadah yang sudah pakem. 1, syahadat. Sudah selesai itu. Sholat 5 waktu selesai. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Rokaatnya jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, puasa di bulan Ramadan sudah. Tidak boleh digeser-geser. Ya, kalau kata Habib Umar itu, ya, Ramadan itu urusan agama itu sudah jangan pakai logika. Ya, jangan sampai kemudian Ramadan itu di musim kemarau, akhirnya ditunda sampai menunggu musim penghujan misalnya. Nggak bisa, Ramadan datang mau hujan, mau kemarau, tetap harus menunaikan puasa di bulan Ramadan. Yang ibadah mahdoh ini sudah clear.
Ya, ini sudah clear. Saya mau ambil contoh yang di luar urusan ibadah, urusan muamalah. Karena memang saya pernah ya mendapatkan langsung pertanyaan dari salah seorang jamaah itu terkait masalah praktik jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan syara. Ya, misalnya apa? Misalnya sekarang transaksi online. Ya, jangan-jangan Mas Lutfi ini membernya Shopee Letter, ya kan? Punya GoPay, punya Grab, punya Shopee, ya Mas Lutfi ya. Ya, memanfaatkan yang mana yang baik kita ambil hikmahnya. Oke, asik ya. Nah, sekarang kalau kita sudah bicara soal muamalah, we need to discuss. Zaman Rasul, ya Rasulullah hidup di era yang kita sama-sama tahu, ya bahwa teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Bukan berarti kreativitas di bidang hukum ekonomi kemudian harus dibatasi hanya gara-gara tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah itu melakukan transaksi cash and carry, ya, ketemu antara penjual dan pembeli. Lalu kemudian hari ini misalnya, ya, Pak Hasib mau berangkat ke Jakarta, sudah cukup buka situs tertentu, Traveloka misalnya, pesen tiket pesawat, dan pada saat itu dapat kode booking, selesai, tidak pernah ketemu ya Pak Hasib siapa pemilik Traveloka, kantornya juga di mana, yang penting urusannya selesai, transfer, dapat kode booking, terbang ke Jakarta, selesai. Kreativitas seperti ini tidak dimasukkan dalam materi hadis. Hadis ini kebaruan yang dilarang, kebaruan yang tidak disyariatkan di dalam agama. Itu artinya bahwa kalau urusan di luar urusan ibadah mahdhah, nyaris dapat dikatakan clear, tidak ada persoalan. Tapi dalam urusan ibadah mahdhah itu sudah final, sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, misalnya, bagaimana kalau itu dalam urusan ibadah yang dengan kreativitas tertentu, ya, dengan kreativitas tertentu, lalu ada kesan bahwa itu adalah kreativitas yang baru yang berbeda dengan zaman Rasul. Yang nyata-nyata pernah disampaikan ke saya, contoh misalnya. Kenapa itu ada orang habis sholat, ada yang zikirnya jahar, ada yang zikirnya sir. Ya, ada yang jahar, ada yang sir. Saya sampaikan bahwa jahar dan sir ini bukan persoalan terjadi pada zaman Rasul atau tidak. Ya. Maka yang pertama adalah menambah literasi bacaan penting. Apakah kita sudah cukup memadai membaca hadis yang berhubungan dengan itu? Karena nanti akan memantik diskusi panjang. Dari sekian ratus ribu hadis, sudah berapa yang sudah kita pelajari? Dari 6.666 ayat, sudah berapa tafsir yang kita baca? Sudah berapa kajian tafsir hadis yang sudah kita lakukan? Karena apa? Karena misalnya dalam urusan zikir, yang zikirnya jahar kenceng habis sholat, berarti kembalinya kepada riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Tapi yang habis sholat itu wiridannya sir, pelan-pelan, itu berarti kembali kepada pendapatnya Anas bin Malik. Ya. Ada kreativitas lain yang sebenarnya tidak bisa serta-merta kita masukkan di dalam kategori man ahdatsa fi amrina, ya, ma laisa fihi, ya, fahuwa raddun. Oleh karena itu, maka kesimpulannya yang pertama, hadis ini
memberikan satu informasi penting kepada kita untuk memperkuat literasi bacaan kita, memperkuat literasi terkait hasanah keislaman. Ayo ditambah ngajinya, ditambah bacanya, ditambah diskusinya. Karena ilmu Allah itu begitu luas, maka ketika kita mendapati sesuatu yang baru, jangan serta-merta kita mengatakan itu sesuatu yang dilarang di dalam agama, sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Tetapi justru harus menyemangati kita untuk menambah bacaan, menambah kajian, menambah diskusi, agar pemahaman kita terhadap hasanah keislaman lebih komprehensif. Pertama, penguatan literasi. Karena ketika penguatan literasi itu dapat tercapai, maka truth claim, klaim merasa paling benar, ya, klaim merasa paling sesuai dengan sunnah. Ini pelan-pelan akan kita dudukkan pada proporsinya. Yang kedua, hadis ini nyata-nyata mengatakan bahwa Rasulullah sangat melarang kreativitas baru yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dimaknai oleh Imam Syafi'i bahwa kreativitas baru di dalam hal agama yang dilarang adalah ketika kreativitas baru itu bertentangan dengan Al-Quran, berikut ilmunya, Al-Hadis, berikut ilmunya, ijma' ulama, kesepakatan para ulama, berikut dengan cabang-cabang disiplin ilmunya. Itulah kenapa di dalam urusan agama perlu ilmu. Semangat saja tidak cukup. Harus didasarkan kepada ilmu. Apakah ilmu saja cukup? Tidak. Harus berguru. Harus punya guru. Apakah punya ilmu dan punya guru cukup? Tidak. Yang ketiga adalah harus jelas sanad dan silsilah keilmuannya. Ini penting supaya ada pertanggungjawaban ilmiah atas apa yang kita yakini. Yang terakhir, hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa kebaruan-kebaruan atau kreativitas-kreativitas di dalam urusan agama yang dilarang oleh Rasulullah adalah ketika itu menyentuh aspek-aspek yang berhubungan dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang tata aturannya sudah rigid diatur di dalam Islam. Di luar ibadah mahdhah, di luar urusan ibadah, misalnya urusan ekonomi, urusan politik, urusan terbuka. Ya, bahwa kreativitas-kreativitas itu adalah sebuah keniscayaan, ya, menjadi satu hal yang tidak mungkin terelakkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan monggo bisa kita diskusikan dalam rangka untuk penajaman pemahaman terhadap hadis kelima dari kitab Arba'in Nawawi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.